fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan akan terwujud saat aturan-aturan diikuti dan dilaksanakan. Tanpa aturan, jalannya kehidupan akan rusak. Tanpa aturan, kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Dibuatlah aturan-aturan itu. Ada aturan-aturan yang sifatnya syar'i, artinya memang agama mengatur demikian secara langsung. Ada juga aturan-aturan yang memang dibuat murni untuk kepentingan duniawi kita. Selama tidak ada bertentangannya dengan dalil Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, maka sah-sah saja aturan itu dibuat. Apalagi kalau memang ada pendukung dan penguat dalil secara umum. Misalkan aturan berlalu lintas. Zaman dulu nggak ada lah infrastruktur jalan raya seperti sekarang sehingga mengharuskan dibuat aturan-aturan berlalu lintas. Zaman dulu nggak ada. Nggak ada lampu merah, padang pasir luas begitu. Nggak ada larangan belok kanan, larangan belok kiri, overboden, nggak boleh mobil masuk misalkan. Karena mau putar kanan, putar kiri, mundur ke belakang boleh. Seperti itu kondisinya sangat luas dan lapang. Di zaman sekarang aturan-aturan berlalu lintas itu diperlukan dan harus dibuat dan dilaksanakan. Yang sudah ada aturan lalu lintasnya aja banyak pelanggaran. Artinya banyak kesulitan-kesulitan, banyak gangguan di perjalanan. Itu sudah aturan dibuat. Apalagi tanpa aturan, seperti apa itu sulitnya. Lampu merah sudah dibuat, tapi ya begitu, dilanggar. Bayangkan kalau misalkan perempatan-perempatan ramai, pertigaan, perlimaan, itu tidak dipasang traffic light. Atau bayangkan ketika listrik mati, langsung krodit aja. Itu contoh kecil, contoh yang sederhana, dekat dengan kita. Betapa untuk mewujudkan roda kehidupan itu berjalan dengan baik, maka dibuatlah aturan-aturan. Termasuk juga agar kehidupan itu berjalan dengan baik, normal, stabilitasnya terjaga, maka kejahatan, apalagi yang sifatnya kriminalitas itu ditekan, diminimalisir, supaya orang itu merasa tenang, tidak cemas, tidak khawatir. Mau tengah malam listrik padam, melalui jalur gunung berliku, melintasi hutan lebat, dia nggak takut diganggu, dicegat, dibegal. Santai aja seperti jalan di tengah kota yang terang benderang perasaannya. Yang kita inginkan kan seperti itu. Cuma ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu dibahas caranya bagaimana untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam tatanan hidup bermasyarakat. Ada 3 tahapan
yang mesti kita persiapkan dan kita pikirkan. Tapi rata-rata dan kebanyakan orang hanya menitik beratkan pada satu poin, 2 poin lainnya dilupakan, atau tidak begitu dianggap, atau nggak peduli, atau bahkan nggak tahu sama sekali. Di sana ada, ya sebenarnya sudah akrab dipakai oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya sudah dipakai itu. Dalam agama kita sudah ada sejak zaman dulu. Ada yang disebut dengan penindakan, penegakan hukum. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, pelaku kriminalitas, dicari, ditangkap, diproses, dihukum, diberi sanksi. Itu namanya kan penindakan atau penegakan hukum. Kalau kita mendengar suatu kasus perampokan misalkan, yang terbayang oleh kita kan pelakunya ketangkap terus dihukum melalui proses hukum, ditangkap, BAP, ya kan? Kemudian langsung statusnya tersangka, ya kan? Proses P21 jadi terdakwa, ya kan? Kemudian dititipkan misalkan di tahanan kejaksaan, kemudian divonis jatuh, baru dikirim ke LP, rutan atau yang semisalnya, ya kan. Yang terbayangkan kita seperti itu, dihukum apa? Hukumannya apa? Kalau melanggar ini hukumannya apa? Kalau melanggar ini hukumannya demikian. Sekarang ini kita bersyukur, alhamdulillah, poin atau tahapan yang seharusnya didahulukan sekarang mulai digalakkan ini, yaitu pencegahan. Ya. Kalau kasus korupsi misalkan kemarin-kemarin banyaknya penindakan, penangkapan. Sekarang ada upaya untuk menguatkan pencegahan. Terorisme, radikalisme juga seperti itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bincang-bincang, beberapa hari lah yang lalu, bincang-bincang dengan tim dari BNPT, ya, timnya mereka. Jadi sedang dikuatkan itu aspek pencegahan. Kalau dulu pelaku terorisme itu baru bisa ditangkap kalau sudah melakukan aksi. Kalau belum melakukan aksi, dasar hukumnya masih belum kuat. Sekarang akhirnya diperkuat sisi ini. Kalau sudah dicurigai, ada dasar hukum untuk kemudian memprosesnya. Walaupun masih dibatasi 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, masih sebatas statusnya sebagai saksi. Nanti dari interogasi itu kemudian apakah dibebaskan, dilepas, atau ditingkatkan statusnya menjadi tersangka terorisme dan radikalisme. Ada upaya ke sana, pencegahan itu. Sehingga kita tidak hanya berpikir tentang pelanggaran hukum, ditindak, diberi sanksi, dikasih hukuman. Kalau bisa sebelum pelanggaran hukum itu terjadi, dicegah terlebih dahulu. Jangan sampai melakukan pelanggaran hukum. Sekarang arahnya ke situ. Nah, poin yang paling penting sebenarnya, bahkan itu yang lebih mendasar, tarbiyah. Artinya pendidikan kalau dalam Indonesia. Bahasa kerennya edukasi. Itu lebih mendasar lagi, lebih fundamental. Orang tidak berpikir untuk berbuat jahat. Kalau yang pertama tadi kan levelnya sudah melakukan kejahatan, ditangkap, ditindak. Kalau yang kedua tadi sudah berencana dan berpikir untuk melakukan kejahatan, dicegah jangan sampai berbuat kejahatan. Yang lebih mendasar lagi itu tadi, tarbiyah, dididik untuk membenci kejahatan. Jangankan berencana, jangankan menginginkan. Dia pada dasarnya benci kepada kejahatan. Benci kepada kejahatan. Kalau contoh yang pertama tadi, minuman keras misalkan,
dia sudah minum, udah mabuk, tangkap, penindakan namanya. Sebelum itu sudah beli minuman keras, iya, bareng-bareng sama teman-temannya satu rombongan, udah dibawa ke tempat yang sepi, pinggir pantai sana, iya, terus digerebek, belum sempat minum, pencegahan. Atau bahkan sejak dia mau membeli minuman keras udah dicegah. Yang lebih penting dari itu kan bagaimana membantu untuk menciptakan pribadi-pribadi yang benci kepada minum-minuman keras. Dan ini 3 tahapan yang harus kita perhatikan. Dan ketiga-tiganya kita temukan di dalam syariat Islam ada. Jadi bukan cuma aspek penindakan dan penegakan hukum saja atau pelaksanaan hukuman, tidak, tapi dicegah, bahkan tarbiyah, diedukasi supaya benci kepada kejahatan, tidak suka dan tidak senang kepada bentuk-bentuk kriminalitas apapun itu. Maka ditanamkanlah iman, ditanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanamkanlah beriman kepada hari akhir, sehingga dia punya keyakinan apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, itu harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididik dan ditanamkan, diedukasi, ditarbiyah untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam hal-hal yang bermanfaat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil ditarbiyah, diedukasi, untuk bersyukur dengan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, di dekatnya, yang secara fisik tidak seperti dia, cacat fisik misalkan, supaya terdorong bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk berencana jahat, apalagi mengeksekusi rencana jahat itu tidak dilakukan, karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin maksiat, ingin berbuat dosa, malu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah, edukasi penting sekali. Saya cuma ingin menitik beratkan di situ secara global, pembahasan umum pada saat membahas pelanggaran hukum, kriminalitas, pelanggaran syariat, itu tidak pada ujungnya aja apa hukumannya ditindak. Dan itu kan berlaku dalam sistem pendidikan kita. Di pondok pesantren bukan cuma membuat aturan, pelanggaran A hukumannya X, pelanggaran B hukumannya Y, pelanggaran C hukumannya Z. Tapi kita juga mulai memikirkan dari kasus-kasus yang terjadi ini, sebelum terjadi lagi harus dicegah. Karena itu harus dicegah. Terjadi pencurian, hukuman orang yang mencuri A, B, C, ini hukumannya. Tapi jangan puas sampai di situ. Harus dibahas, dievaluasi. Ini harus dicegah supaya tidak terjadi pencurian yang berikutnya. Cek, oh iya, ternyata jendela toko atau koperasi di lembaga pendidikan kita itu masih bisa dicongkel. Cegah. Iya. Itu namanya pencegahan. Lebih dari itu adalah tarbiyah, dididik untuk menghormati hak milik orang lain. Ditanamkan bahwasanya harta itu ada kehormatannya. Kita ajarkan, apa perasaanmu kalau engkau punya sesuatu diambil dan dicuri oleh orang?
Engkau suka, engkau senang, orang lain juga sama, nggak suka dan nggak senang kalau barangnya yang diambil. Itu panjang prosesnya untuk meminimalisir tingginya tingkat kriminalitas itu. Tingginya tingkat kriminalitas harus di panjang prosesnya. Bukan cuma pada penindakan, di sana ada pencegahan, di sana ada edukasi, tarbiyah. Ada pendidikan di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita, aspek-aspek tadi sudah disentuh sejak usia dini. Pada saat kita masih kecil, pada saat mereka masih kanak-kanak, itu sudah diajarkan. Sebenarnya berulang kali kita sampaikan, dan berulang kali juga kita dengar dari majelis-majelis yang lain. Tapi yang terpenting adalah eksekusi. Bagaimana aplikasi dan realisasi. Masing-masing yang punya kebijakan, yang punya wewenang, ayo tegakkan itu. Selalu kita ulang, karena Nabi Muhammad SAW pun menyampaikannya secara berulang. Berkali-kali kita sampaikan, sebab Nabi Muhammad SAW pun tidak bosan untuk menyampaikan. Kita ulang kembali, kita ulang lagi, karena hal ini disampaikan oleh Nabi SAW sejak pertama sampai terakhir kali. Sejak syariat itu pertama diturunkan sampai sesaat sebelum meninggal dunia, itu disampaikan Nabi SAW. Kenapa kita sampaikan berulang? Karena kepada mereka yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad ingatkan. Kepada sahabat-sahabat seniornya pun diingatkan juga oleh Nabi SAW, yaitu pendidikan sholat. Pendidikan sholat. Ayatnya jelas, kita pernah sampaikan juga di sini. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji ditafsirkan para ulama adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya penyimpangan seksual, zina, LGBT dan yang semisalnya. Kemungkaran adalah kejahatan yang sifatnya lebih umum dari itu. Kalau kita sebut sekarang kriminalitas masuk di sana, sebenarnya juga masuk di sana kriminalitas itu. Ya, masuk di situ dalam perbuatan yang namanya mungkar. Nah, pendidikan salat, Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, ya kan? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Kata Nabi SAW, ajak anak-anakmu, biasakan anak-anakmu untuk sholat sejak mereka berusia 7 tahun. Bukan berarti di bawah 7 tahun, tidak. Tapi paling terlambat kita mengenalkan sholat, sekedar mengenalkan sholat buat anak-anak kita, mereka usianya 7 tahun. Ada beberapa anak yang Allah berikan sesuatu yang luar biasa, kecerdasan, patuh, taat dan penurut. Anak-anak yang bisa diatur, masih umur 3 tahun, 4 tahun. Kalau diajak ke masjid nurut, mengikuti gerakan sholat. Bapaknya sholat sunnah, anaknya masih 4 tahun ikut-ikutan sholat sunnah. Tidak mengganggu, tidak membuat keributan. Ngerti najis, masih kecil. Atau mungkin dipasangi pampers barangkali. Ya. Gak apa-apa, masih kurang dari 7 tahun, diajak sholat. Karena tidak mengganggu, sudah pendidikan dimulai. Tapi paling terlambat 7 tahun lah dikenalkan dengan sholat.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah umurnya 10 tahun, ada sanksi boleh diberikan. Hukuman dikasih. Ya kan? Dengan apa? Bentuknya pukulan. Tapi pukulan yang sifatnya mendidik. Bukan pukulan yang menyakiti, bukan pukulan yang menimbulkan luka, bukan pukulan yang bisa menimbulkan lebam dan biru-biru. Itu enggak. Tapi pukulan yang mendidik, pukulan yang kasih sayang, bukan dijadikan sebagai luapan emosi, ya kan? Sebenarnya punya masalah di tempat yang lain, tapi akhirnya diarahkan amarah itu kepada anaknya, ya kan? Alasannya karena nggak mau sholat, akhirnya dipukulin, disiksa, lebih tepat dikatakan disiksa. Nah, tidak demikian. Nabi SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul. Boleh, silahkan. Ketika anak-anak itu sudah berusia 10 tahun. Ini kan pendidikan luar biasa. Bayangkan dari usia 7 tahun pendidikan sudah dijalankan. Sejak usia 7 tahun sholat itu sudah dikenalkan, ya kan? Sehingga betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar, mendidik pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memunculkan pribadi-pribadi yang senang ibadah dan giat beramal saleh, mewujudkan pribadi-pribadi yang mau memberi manfaat buat orang lain, mewujudkan pribadi-pribadi yang tidak mau mengganggu dan menyakiti siapa saja. Bukan pribadi-pribadi yang akhirnya mengganggu, menyakiti sesama, bahkan kepada hewan dan binatang sekalipun. Itu manfaat dari pendidikan salat. Di dalam kisah-kisah salaf disebutkan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana yu'allimus sabiyya as-salata idza 'arafa yaminahu min shimalihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anak-anak itu mulai diajarkan salat ketika sudah bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kita tanya tangan kanan mana, dia angkat tangan kanan. Tangan kirimu mana, dia angkat tangan kiri. Yang kanan yang mana? Kanan. Sudah betul. Berarti sudah layak dan sudah seharusnya dikenalkan tentang pendidikan salat. Jundub bin Abi Thabit rahimahullahu taala, beliau mengatakan kanu yu'allimuna as-sabiyya as-salata idza adda 20. Salaf, generasi zaman dahulu, sahabat tabi'in, kalau anak-anak itu sudah bisa menghitung angka sampai 20, itu pendidikan sholat sudah diajarkan. Berhitung 1, 2, 3, 4, lanjut 5, 6, 7 sampai 19, 20. Berarti sudah dikasih pendidikan sholat. Dikasih pendidikan sholat. Itu perhatian salaf, perhatian generasi awal umat Islam tentang pendidikan sholat. Bukan cuma sholat wajib, bahkan sholat sunnah, sholat malam, sholat witir terutama. Nah, Muhammad bin Talhah bin Musarrif rahimahullah, beliau menceritakan sosok ayahnya. Kata Muhammad bin Talhah bin Musarrif, kana abi ya'muru nisa'ahu wa khadamahu wa banatihi bi qiyamil lail. Bapakku dulu membangunkan istri, para pelayan, anak-anak perempuan, keluarga itu dibangunkan untuk qiyamul lail, salat malam. Wa yaqulu sallu walau rak'ataini fi jawfil lail. Ayo salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Fa inna salata fi jawfil lail tahuttul auzar. Karena salat yang dikerjakan di tengah malam itu menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Wa ya asyrafu a'malis salihin. Salat di tengah malam adalah amalan yang paling baik dikerjakan orang-orang saleh. Ya, jangankan yang salat wajib, salat sunnah pun pendidikan itu diajarkan dan ditanamkan. Nah,
dengan cara sebisa mungkin, dengan cara yang baik, dengan dibujuk, dengan dirayu, bahkan bila perlu dikasih hadiah, boleh. Asalkan mereka mau sholat, Masya Allah diapresiasi, dipuji, disanjung. Insya Allah sholatnya udah bagus nih, dia kasih hadiah. Hadiah yang bermanfaat tentunya. Hadiah yang tidak memadharatkan, itu pastinya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendidikan sholat sebagai upaya pencegahan, bahkan tarbiyah. Tahapan pertama yaitu edukasi, pendidikan, supaya kriminalitas itu bisa dikurangi, diminimalkan. Ya. Tidak menunggu kejahatan itu terjadi, tidak menanti kriminalitas itu dilakukan, kemudian pelakunya dicari, ditangkap. Enggak, kalau bisa dicegah. Bahkan sebelum pencegahan itu ada tarbiyah, pendidikan. Nah, kita banyak sekali membaca riwayat-riwayat dan athar dari salaf, as-salafus saleh, bagaimana mereka sangat memperhatikan tentang ibadah sholat ini. Ya. Disebutkan dari Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau itu idza fatathu salatul jama'ati baka. Dalam Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, Sa'id bin Abdul Aziz itu kalau ketinggalan salat jamaah menangis. Kalau terlambat salat berjamaah, ketinggalan, itu sampai menangis. Merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Betul-betul menyesalnya dalam sekali. Kenapa? Karena bagi mereka salat itu sangat tinggi nilainya. Salat itu sangat tinggi nilainya, sehingga ketika terlambat saja itu sudah merasa kehilangan sampai menangis. Kemudian Bishr bin Mansur rahimahullahu taala, beliau mengatakan, diceritakan oleh keponakannya, bara'aitu ammi fatathu takbiratul ula. Saya tidak pernah melihat pamanku ketinggalan takbiratul ihram. Sebagian ulama sampai selama 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ada yang bahkan sampai 40 tahun sampai 70 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Salat betul-betul diperhatikan oleh mereka, karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, salat adalah tiang penyangga agama, rukun Islam yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid-masjid kaum muslimin dengan ibadah salat berjamaah. Semoga rumah-rumah kita pun demikian juga dimakmurkan dengan salat-salat sunnah di dalamnya. Kita sabar dan istiqomah mendidik dan menanamkan, mentarbiyah anak-anak kita untuk cinta dan senang dengan salat, maka insya Allah kriminalitas yang bisa diminimalisir itu bukan cuma angan-angan kosong. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.